Serambi kiri. Ini udah pada masuk apa belum sih? 27 orang. Bapak, 4 kan? Bentar. Kok ya gak ada Verji sama siapa sih? Ya, Nabila. Yang masih Nabila. ngobrol, diam dulu. Nabila tuh nggak tahu. Nabila cara yang ikut semua. Aku kayaknya HP ini kan rusak. Kan HP-nya dibawa mamai. Kok malah ngobrol sendiri? Nanti ada waktunya ngobrol sendiri. Oke. Kira-kira dari penjelasan tadi masih bingung apa sudah paham? Masih sedikit. Paham. Masih bingung apa sudah paham? Bingung. Oke, ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil ya. Jadi jantung itu kan tugasnya memompa darah. Nah, kemudian darah yang dipompa itu darah yang seperti apa? Ya. Jadi pertukaran oksigen itu terjadi ada di paru-paru. Nah, pertama ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu untuk menukar darah yang kaya karbon dioksida dengan darah yang kaya oksigen. Pertama, darah yang kaya akan karbon dioksida nanti itu kan masuk ke serambi kanan ya. Setelah dari serambi kanan ya, darah kaya karbon dioksida itu berasal dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan masuk ke yang namanya arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis masuk ke yang namanya paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi darah yang tadinya kaya akan karbon dioksida ditukar sama paru-paru menjadi darah yang kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen masuk melalui vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri.
Serambi kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Ini namanya peredaran darah kecil ya. Jadi tadi darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Dari paru-paru darah yang kaya karbon dioksida ditukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen masuk kembali ke dalam jantung, tapi masuknya enggak ke serambi kanan, tapi masuknya ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Habis itu nanti terjadi peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu jalannya dari mana? Dari serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, ya, ke bilik kiri, terus masuk ke yang namanya dari bilik kiri ke serambi kiri, kemudian dia masuk ke arteri, ya, arteri besar. Dari arteri besar dia masuk ke seluruh tubuh kita. Selama proses masuk ke tubuh kita itu ada terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pertukaran dengan karbon dioksida itu dilakukan oleh yang namanya pembuluh apa? Pembuluh kapiler. Ya. Di seluruh tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di pembuluh kapiler. Nah, dari seluruh tubuh kemudian masuk ke vena. Vena itu yang ini. Dari seluruh tubuh masuk ke yang namanya vena. Dari vena masuk lagi ke serambi kanan. Nah, selesai ini pertukaran peredaran darah besar, lagi ke peredaran darah kecil lagi. Jadi prosesnya berulang lagi. Dan itu terjadi setiap saat dan tidak berhenti. Nah, sekarang gimana? Kira-kira udah sedikit paham apa belum? Sudah, Bu. Sudah sedikit paham ya? Sudah. Tadi peredaran darah kecil sama peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil itu tujuannya untuk menukar darah yang kaya karbon dioksida dengan darah yang kaya oksigen. Pertukarannya terjadi di paru-paru. Nah, prosesnya pertama serambi kanan, masuk ke bilik kanan, masuk ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ditukarlah karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian akan terjadi darahnya menjadi kaya akan oksigen. Darah yang kaya oksigen masuk kembali ke jantung. Ya, masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dari sini ya, lewatnya sini. Terus masuk lagi. Darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melewati yang namanya tadi pembuluh arteri ke seluruh tubuh. Nah, ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen yang terjadi di seluruh tubuh yang melewati yang namanya pembuluh kapiler. Dari situ nanti darahnya yang awalnya kaya oksigen kemudian menjadi darah yang berisi karbon dioksida. Darah yang berisi karbon dioksida masuk lagi ke jantung melewati serambi kanan ya, betul ya, serambi kanan. Paham? Paham. Oke, boleh dicatat prosesnya ya. Oke, boleh dicatat pakai bagian ini. Ya. Pertama berarti peredaran darah kecil berarti dari mana? Serambi kanan, masuk ke bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, masuk ke vena, serambi kiri.
Ini boleh dicatat ya. Ini silakan dicatat bagannya. Bagan peredaran darah kecil. Bu, yang warna hijau muda, kotak warna hijau muda itu juga ditulis nggak? Ya, ditulis biar paham. Silakan dicatat sekarang. Ini nanti kalau mati, berarti nanti lanjut lagi ya. Bu Nurma, maaf kalau agak telat, soalnya Ya. wifi-nya agak Yang atasnya itu ditulis ya, Bu, yang atasnya hijau-hijau itu. Ya, ditulis ini ya, bagannya ditulis. Ini ditulis apa Peredaran enggak, darah Bu? kecil, hah? Ini ditulis apa enggak nih, kuning-kuning ini loh. Yang itu nggak usah, yang itu nggak usah. Yang Oh, ya. tulis ininya aja bagannya. Ya, oke. Sambil nulis, Bu Nurma ulangi lagi ya. Berarti peredaran darah kecil mulainya dari mana? Dari serambi kanan, ya. Darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke jantung, masuk ke serambi kanan. Darah yang mengandung karbon dioksida dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, darah yang kaya karbon dioksida ditukar dengan darah yang kaya oksigen. Nah, darah yang kaya oksigen kemudian masuk kembali ke jantung, melewati vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, ini peredaran darah kecil. Setelah dari serambi kiri akan terjadi peredaran darah besar. Lewatnya bagaimana Bu Nurma? Dari serambi kiri, lewati katup masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa keluar melewati aorta atau arteri besar ya. Ini namanya aorta atau arteri besar. Dari sini terus masuk ke arteri ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ada yang namanya pembuluh kapiler. Melewati kapiler ini terjadi pertukaran darah yang kaya oksigen sama kaya karbon dioksida. Nah, setelah darahnya kaya akan karbon dioksida, masuk kembali ke paru-paru melewati vena. Paru ke paru-paru. Masuk lagi ke jantung melewati vena. Yang telat sedikit boleh bisa mendengarkan penjelasannya Bu Nurma sedikit-sedikit ya. Semoga agak paham. Ada yang belum paham? Enggak. Enggak. Enggak apa? Enggak apa? Paham apa enggak paham? Paham, Bu. Kalau nyatatnya sudah tanex ya. Belum, Bu. Iya. Hayu. Leukosit kok bentuknya kayak apa? Kayak virus. iya, Bu. Leukosit. Kamu tahu pernah dengar yang penyakit leukemia enggak? Pernah? Nah, leukemia itu penyakit ini, kelebihan sel darah putih ya. Jadi sel darah putih itu gunanya itu sebagai antibodi ya untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Namanya sel darah putih. bosenin nak ini itu. Terus ada yang namanya trombosit. Trombosit itu berperan dalam pembekuan darah ya. Dalam trombosit ada yang namanya fibrinogen ya. Tugasnya untuk membekukan darah. Kamu kalau terluka itu nanti darahnya akan nutup sendiri. Nah, yang nutup itu namanya fibrinogen. Nah, fibrinogen itu bisa membuat benang-benang fibrin.
Jadi kamu kalau terluka nggak usah mengobati, bisa sembuh sendiri. Ya, dikasih obat itu biar apa? Biar steril, biar tidak ada kumannya. Bukan biar lukanya kering. Lukanya kering itu karena ada fibrinogen. Bu, kalau digambar boleh apa enggak? Oke, tak next ya. Ntar Bu masih gambar. Oke, kita next ya. Silakan dicatat yang sistem peredaran darah besar yang ini, yang warnanya ungu, yang pink. Bu. Oke, silakan dicatat yang ini. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Habis ini 1 menit lagi mati, masuk lagi ya nanti ya. Baik, Bu. Bu, itu tulisan hitam-hitam merahnya. Oh, Bikin nggak kelihatan. ini ya. Bentar, tak pindah ya. Masih udah nggak kelihatan apa masih kelihatan? Udah. Udah enggak. Masih, Bu. Muncul lagi. Nah, itu udah enggak ya? Kerambi kiri masuk ke bilik kiri, masuk ke arteri besar atau aorta, masuk ke seluruh tubuh. Apa Bu sistem peredaran besar? Peredaran darah besar. Norma, Dalam linknya tetap sama toh? apanya? Linknya. Linknya